layanin skirmish musuh gitu. Kayak makanya di ROM lebih cukup populer lah dibanding di XP Lane. Oke. Tapi dengan 60% hero yang sama nih Coach Chico, dan kebetulan kita tahu sendiri RRQ yang habis mendapatkan kekalahan. Berarti bukannya ini lebih diuntungkan buat RRQ ya? Karena dengan adanya 60% pick yang sama kayak gini. Tapi kan Onyx udah biasa, Pak. Onyx udah biasa banget kayak begini. Kalau sama Geek Farm. Kalau sama Geek Farm. Kalau sama Geek Farm, ini sama RRQ. Bahkan bukan 60, 80 dan 100. 80 dan 100 pernah kejadian ya, Pak. Dia benar 100%, 80 juga cuma ganti satu hero belakang. Iya. Mungkin dari RRQ-nya lebih penasaran dia. Kita coba lawan hero yang sama tapi dengan kitanya hero yang berbeda. Mungkin seperti itu. Oh, Kayak jadi kita masih bisa nih lawan dia gitu. Cuman tadi mungkin komposisinya aja kita karena mungkin kalau di pemikiran RRQ kalau lawan strategi yang baru mereka harus cari tahu lagi winning condition-nya. Tapi kalau misalkan kayak kita kasih lagi deh hero yang sama mereka, kita coba counter pakai hero yang ini gitu. Mungkin itu juga bisa salah satu jadi referensi. Oke. Dengan adanya Baxia di 3 pick atas Coach Chico, apakah ini bakal dijadikan kalau misalkan jungler aja untuk Baxia? Kalau aku bisa bilang kemungkinan dia sih, kalau Baxianya ya. Karena kan lebih nyaman nggak sih pakai hero-hero tank aja. Setelah Kita kita pick. benar. Kita melihat bagaimana sulitnya tadi Setsujin juga harus berjuang ya. Kena pick off terus-terusan, harus mandiri juga. Ya Baxia lebih better untuk setup di turtle yang pertama. Oke, dan ini dia top 5 kills ya untuk kehadiran dari Toy ternyata di urutan yang kedua. Dan kalau kita melihat dari Kairi sebagai jungler nih Coach, yang mungkin notabene dia adalah tank jungle ya anyway waktu di regular season, tapi dia masuk ke dalam top 5 juga di bawah dari Evan. Wah, dan ya ini pick yang bagus ya, atau band yang bagus ya, Masya. Melihat adanya kemungkinan besar juga Baxianya kalau memang dimainkan sebagai tank jungler, mereka butuh damager tambahan. Kalaupun ini kan udah terlihat sama nih kurang lebih. Dari hero-heronya juga yang dilepasin juga kurang lebih sama gitu. Yap. Wah, haya lagi kah untuk RRQ-nya? Wah, ya. Tapi kayaknya Baxia sih. Baxia Mungkin Rover. link kalau dari aku pribadi kayaknya mungkin yang lebih enak mungkin link. Tapi setupnya RRQ ini memang ke arah jungle tank Baxia sih. Iya, Karena dia bikin band ya. Beru dan Cici. Jadi kali ini ke jungle-nya ya? Untuk Iya. Baxianya ya? Baxianya kemungkinan arahnya ke jungle. Cuman link pun masih cukup bagus kalau di arah RRQ. Ya, sebenarnya aku lebih penasaran untuk melihat kapan ya kita punya ya Freya itu muncul atau di respect band dengan tim Wah, lawan ya. ini- Karena kalau internasional kita tahu sendiri, Freya itu di band loh kalau internasional. Itu kayaknya khusus MPL China juga ya, China, salah ya, satunya benar. yang kita tahu sendiri. Tian Poi juga dulu pernah membawakan Freya Gold Lane. Tapi ya balik lagi Om, kayaknya kalau misalkan untuk sekarang bakal bermain dengan hero yang lebih safe. Aku malah melihat potensi karena lawannya Joy. Kok RRQ bisa ngebawain Pakito ya jadinya? Gitu ya, damager lagi, yang penting damager ya. Betul. Karena Harit dia punya magic damage, tapi lack of physical damage. Ya, atau kalau bukan Benedetta pun masih oke banget buat saya. Exactly itu dia. Ya. Atau Pokoknya kalau carry EXP physical. kalau Baxia jungle mungkin Angela. Angela Harit mungkin juga masih Iya. oke. Ya, asumsinya kaliannya di EXP juga bisa kan. Betul. Track recordnya Dairan ada dengan kalian EXP. Valentina. Wow, akhir ya? Terus terobosan lagi nih. Valentina. Cuman Valentina ini kalau dari 3 yang terlihat di awalnya ini fokus Parsha aja apa gimana sih? Kenapa? Kayaknya lebih kemanfaatin rotasi dari Varsha ya. Untuk 2 menit awal dia bisa lebih menguasai area sungai. Tapi tunggu dulu ada hero react anyway, Gatot Kaca ya. Ini lumayan bagus buat ngejawab mungkin apa yang bakal dilakukan sama Kalia dan juga Baxia di waktu bersamaan. Karena udah pasti bakal nabrak, jadi butuh Gatot yang ngelakuin counter initiate-nya. Poveus juga masih ada loh. Bovius Ya, Poveus, Valentina, Dash, ya. Harit, Dash. Atau kalau mau buka Esmeralda kan? Esmeralda dari depan dari Baxia. Lumayan beresiko tapi klasik banget ini Baxia. Sun rises when I give the Khalid. word. Oh, kali tank. Kali yang build-nya untuk tahan badan semua damage. Dan mungkin untuk jawaban screening juga kali coach ya, dengan adanya Kalia yang jatuhnya hero yang lumayan kuat untuk menguasai river. Jadi dibawakanlah Khalid. Khalid ya untuk lebih unggul dari segi mobilitas juga. Ya. Control map mereka mungkin ingin lebih diperkuat lagi lah. Cuman mungkin last picknya itu ke arah jungle. I'm not the only one that would like this shame. Baxia. Baxia jungle ya. Betul. Ya, jungle. Tapi kurang physical damage coach. Betul. Mungkin mereka lebih percaya sama power late game-nya Harit ya, damage-nya. Karena kita tahu kalau Harit kalau udah jadi Holy Crystal tuh udah bisa gendong sendiri lah. Ya, cuman untuk sekarang akankah menjadi match point untuk Onyx atau malah direbut sedikit oleh RRQ? Jadi langsung saja Gestar, kita berangkat menuju ke game yang ketiga.
Thank you so much panelists. Ini dia Grand Final. Memang panas tidak bisa dipungkiri. Tapi satu hal, RRQ harus bangkit. RRQ harus reset. Karena kalau tidak, ini akan menjadi match point. Betul. Setiap game akan menjadi penting. Dan kita akan menuju ke game yang ketiga di Best of 7 Grand Final. Let's go Jakarta International Velodrome. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Wow, semakin padat pastinya ya Jakarta International Velodrome untuk mengawal siapakah yang akan bisa mendapatkan trofi terbaru dari MPL Indonesia. Tapi ini ada sedikit berbeda. RRQ udah tambahin CC-nya di awal sehingga Sans sudah ke-trigger. Wings by Wings, Purify dan dia udah harus recall. Dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat RPM tinggi. RRQ anti kendor. Langsung di early game, pressure yang diberikan bahkan dari Sutsujin. Terlalu banyak waktu yang terbuang, jangan sampai terlambat untuk mundur ke arah belakang. Karena bahkan Lutfi, dia melepaskan laningnya untuk membantu. Dan ini agak cukup unik. Kalau kita bisa ingat, beberapa EXP laner yang selalu meninggalkan EXP lane ya biasanya akan membantu Viva dan mendapatkan kemenangan. Yep. Walaupun pertukaran dengan EXP atau gold. Wah, ini Onyx juga udah mulai terbawa ya dengan apa yang diberikan oleh RRQ. Mereka coba untuk balikin keadaan, namun sejauh ini masih tenang-tenang dan aman-aman aja. Belum ada first blood juga, tapi Sans. Wow, Sans kali ini Wings by Wings yang dikeluarkan hanya untuk memberikan dirinya mundur, bukan gertak. Bukan gertak ya, ini beda Bukan keadaan nih soalnya beda ya. keadaannya. Benar, karena memang agresif banget ya tentunya. Bagaimana Rins juga sustain banget dengan adanya satu buah Brave Smite juga yang dibawakan. Itu pun dari Idok. Idoknya akan jauh lebih aktif dan juga lebih sustain di depan nantinya dengan adanya satu buah Firmness juga di sana. Sementara Sans ini diredam. Agresivitasnya udah nggak boleh terlalu terlihat seperti di game 1 dan kedua karena RRQ mereka udah mulai mendapatkan keuntungan demi keuntungan di early game. Sutsujin sudah berada di level 4. Running out telah terjadi, Kairi sudah available untuk level 4 kali ini. Tim RRQ memaksa untuk seorang Sans pun karena nampak Purify-nya kembali flicker. Outplay terjadi di arah mid lane, gila Sans. Tebakan retribusi yang on point membuat Sutsujin harus mundur ke arah belakang. G-Boy dengan power defensif, tapi Dairon tidak akan melepaskan G-Boy dimanapun dia berada. Sutsujin dengan tank junglernya, dia lebih perkasa. Dia memaksa Kairi untuk mundur dari jungle yang dia miliki. Bahkan Lutfi dengan damage yang diberikan dari Sword Dairon tidak bisa dibendung dan damage tambahan. Dan langsung mengambil lane. Lutfi tertakedown. Dan Idok kali ini berkuasa atas jungle yang diberikan dari Simonik. Bahkan B-Boy karena jangan untuk pulang. Karena pergerakan dia keluarkan telah hilang. Dan ini dia RRQ dengan RPM tinggi anti kendor. Intensitas tinggi. Kali ini riset yang dilakukan RRQ cukup cepat. Mereka merubah gameplay yang jauh lebih agresif dan terkalkulasi. Walaupun memang tadi Rins tumbang, tapi itu ngebuat dari Sans tidak bisa membantu ataupun mengganggu lagi ke area Turtle yang sedang dikuasai juga oleh Sutsujin. Turtle 1 dapat, purple buff dari Kairi juga tadi barusan hilang. Sehingga pattern yang dimiliki oleh Kairi ini udah lumayan patah. Dan dia gak akan bisa level 15 secepat tadi di game kedua. Ya lihat dari audience prediction bahkan 5-1 berbanding 49 ketat sekali. Dan kita juga nanti akan menunggu ke real time win probability. Lutfi akan menjadi target utama. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan adanya Tsunami Slave. Tapi dengan damage yang diberikan dari Dairon itu udah terlalu sakit dan cukup untuk mereka terkena damage. Oke, tenang lagi, reset lagi. Dan again ya, RRQ gak boleh seperti game pertama tadi. Mereka punya keunggulan yang cukup banyak. Mereka harus tetap press. Boy, di arah bottom lane mencoba mendapatkan Sapphire atau Purify yang bisa ditembakkan hilang begitu saja. 2 point kill tidak bisa dibendung oleh permasukan dari tim RRQ. Terlalu besar dan terlalu ganas. Bahkan Toy yang mendapatkan point kill tersebut membuat dia akin lebih unggul lagi. Tapi Key Boy, this is my boy. Tsunami Slave, tambah following up damage terbakar hilang. Instant pick off, 3 poin. Onyx tertinggal dan sang raja mulai bangkit. Itu dia riset yang dilakukan. Ini sangat-sangat efektif juga bagaimana mereka komit. Mereka menjalankan foreman move-nya dengan begitu baik. Siapapun ya bisa ditabrak, even itu adalah boy. Dan bahkan mereka akan menguasai pula ke area dari objektif turtle-nya. RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama tadi. Mereka dapetin early advantage. Mereka convert lagi
lagi menjadi snowball yang cukup mengerikan. Yes, mereka udah mulai paham kalau convert dan multiply terhadap gold yang mereka miliki itu sangat penting. Tidak boleh memberikan sedikit nafas untuk tim Onyx. Dan ingat, para pasukan dari tim Onyx, mereka punya satu keahlian yang mungkin hampir jarang dimiliki oleh tim yang di MPL Indonesia. Reset in game. Itu dia. Reset in game, bounce back in game, Tepakan Sun ngambil slam. Keyboy menjadi pilihan utama, Tepakan. Raging Sestrom bukan menjadi sebuah jawaban. Tidak sanggup untuk flicker, tidak sanggup untuk keluar dari cengkraman para pasukan tim Marasyu. Bahkan San menjadi target utama. Pada yang dikeluarkan, Turkai Gaming kali ini ditinggal dari seorang San. Dan San mencoba untuk bertahan di depan sana. Para pasukan dari tim Marasyu mereka fokus dengan seorang Lutfi. Tapi dengan adanya Sunfeather S-Track yang cukup menakutkan, membuat tim Marasyu akhirnya mundur. Oke, dan Suzujin hanya berupaya lagi untuk secure ke arah Warriors Bar. Oke, tidak bisa dibendung, tapi Retro bisa nongkoy dan bahkan apa terlalu kuat malah menengkelapkan Lempe. Savero ter-take down, double kill from Toy. Dua rookie monster di top laner dari RRQ dan Onyx benar-benar saling menunjukkan tariknya masing-masing. Benar, dan RRQ sudah mulai bangkit. Reset mereka sangat-sangat terlihat. Membuat akhirnya sang Raja Langit harus memutar otak kembali bagaimana menghentikan sekarang CC tinggi yang lagi digas terus oleh RRQ dan semuanya objektif dari turret, dari internal, dan bahkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Kairi sekarang sudah habis. Lihat bagaimana perbedaan segi gold yang sangat-sangat terasa terutama di Toy. Asuransi yang sangat-sangat menjanjikan dengan adanya dua item yang sudah selesai. Dua item gold laner, satu turret, dan bahkan menuju ke arah perfect turtle. Ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim Onyx sih. Ya, 9-1. Ini dimulai dengan adanya Sun yang kena pressure. Akhirnya dia nggak bisa juga menjadi follow up damage. Tadi Lutfi sebenarnya udah oke kena 2 orang, tapi balik lagi nggak ada follow up damage yang cukup karena memang itemnya sedang sangat-sangat tertinggal. Sementara di-convert lagi dengan adanya sebuah keuntungan menuju ke arah di reset. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk terpolnya, Keyboy. Oke, orang terlebih dahulu kah? Nampaknya tapi Iron mencoba langsung ini out terhadap seorang Keyboy. Raging Sestrom for defensive freeze. Menjadi target utama, flicker for defensive dari seorang Keyboy. Membuat para pasukan dari tim Marasyu udah pasti akan mendapatkan point kill dari dirinya. Tapi ternyata Keyboy still survive. Oke, dia beli waktu banyak loh. Keyboy! Waktu yang terlalu banyak dinilai oleh para pasukan dari Keyboy ke atas Keyboy. Tapi dengan adanya Keyboy yang tidak bisa recall, tandanya jungle dari seorang Kairi itu nggak bisa di-defense. Dan lihat di arah bottom lane, 3 pemain dari tim RRQ standby semua mereka. Iya, dan Keyboy memang hanya mendelay dan banyak banget waktu yang dibuang. Oke, ternyata waktu yang dibuang terlalu banyak. Dan bahkan di arah bottom lane mereka kehilangan 1-2. Ini turret, walaupun bukan best turret, tapi ini sangat mahal. Yap. Membuat waktu yang mahal, membuat Keyboy tidak pulang. Kairi nggak punya space karena jungle. Dan bahkan Purple potensinya hilang. Yap, tapi sepertinya Suzujin tidak akan tinggal diam ya. Dia bakal coba untuk mencari potensi siapapun yang nantinya akan bisa ditabrak. Sementara 7.500 ini di series ini gap yang terlihat cukup jauh ya di menit ke-7. Yes, dan itu dia para pasukan dari tim RRQ. Mereka punya 7.700 gold. Tapi ingat, Onyx pernah membalikan kembali keadaan kondisi-kondisi owning dari lawannya seperti ini. Dan RRQ tidak boleh termakan adrenalin rush. Oke, Jadi dua kondisi yang harus dilakukan oleh kedua belah tim seperti itu. penting-penting ya. Karena ini bukan cuma sekedar dari strategi, game plan, dan gameplay. Tapi mentalitas dan decision. Itu akan menjadi pengaruh yang cukup besar tentunya. Tapi untuk RRQ, Lihat saat di depan sana, Purify Games, Sam the Defender, Respect mencoba dihindari dan Nilsson. Dengan Lionel Sans berhasil menggocek 2 damage yang diberikan oleh tim RRQ. Seakan-akan burung dari seorang Sans ini benar-benar jago untuk menggocek. iya, Angkara Sans ya, benar-benar wings by wingsnya bisa membuat akhirnya dirinya selamat atas IMU terhadap Feeder Ice Track dari Rin. Yes, burung bukan sembarang burung. Bukan ya. Tapi lihat dari bottom lane, bakal coba dikejar Kairi. Dengan ada Electrifying Beast, tapi Iron. Informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ. Mereka tinggal memilih untuk invite jungle atau menuju ke arah Lord. Karena kalau invite gagal menuju ke arah jungle yang dari Kairi, Lord akan dimiliki Onyx. Oke, tapi untuk 5 detik lagi menuju ke arah Lord, yang pertama akan muncul sambil terlihat bagaimana semua vision coba untuk dikuasai oleh RRQ, terutama untuk Idok. Dan sekarang Idok udah gak segan-segan sih, bahkan siapapun yang ada di depan, even itu Lutfi ataupun Keyboy. Ya karena damage-nya cukup, karena 8.000 gold difference. Mungkin kalau equal dari sisi goldnya, itu Idok akan mikir untuk 2 kali sih. Oke, tapi ya harusnya ini akan direlakan dulu oleh Onyx. Kebetulan masih Lord yang pertama juga. Walaupun memang kalau ngeliat dari top lane-nya ini udah bottomnya juga udah terekspos sekali untuk base turretnya.
Akankah Holy Defense ini akan bisa membantu juga nantinya Onyx bisa melakukan defensif ataukah RRQ? Mereka yang udah unggul terlalu jauh ini udah gak bisa lagi untuk ditahan. Oh, Flicker! Oh, bakalan suara Tsunami Slam! Sas! Gak bisa melakukan defensif untuk para pasukan dari tim Onyx dan RRQ mendapatkan keunggulan dengan tidaknya Vader Restrict dari Suns. Mereka harus segera menyelesaikan top turret atau Onyx akan bisa membalikkan kembali keadaan. Benar, dan kita melihat potensi maksimal dari bagaimana Kalea di tangan dari Idok yang sangat-sangat aktif. Dengan sekarang udah ada bleeding time bahkan. Bukan hanya sangat aktif full, tapi cukup menggetarkan. Tidak takut, tidak peduli dengan adanya Purify sekalipun. Idok, label, standby. Beberapa pasukan dari tim Onyx. Saat sudah kembali lagi hari Lane of Dawn. Pada SM jadi bilang utama, tapi diusir mudah-mudahan ke arah belakang. Dan Idok tidak mau terlalu terburu-buru makan Tyrant. Zoning out yang terjadi, fokus ke arah base. Dan Zaman Force akhirnya mendapatkan poin. Turret dan Luffy mau tidak mau cuma bisa menerima damage. Mau tidak mau Luffy cuma bisa mengabsorb apa yang mereka miliki. Dan kali ini RRQ mereka juga perlu... Wow! Tembakan! Lihat! Para pasukan dari tim RRQ memporak-porandakan tim Onyx. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan poin kalian cukup banyak. Best terbuka sangat besar. Kairi tersinggung sendiri. Tsunami Slam akan bisa pesatkan. Ini bencana! Sang Raja kembali bangkit di game yang ketiga. Dan ini dia winner di game yang ketiga, RRQ. Itu dia, Grand Final. Bukan bicara tentang strategi belaka, tapi mentalitas. Reset begitu cepat, membuat RRQ mendominasi di game yang ketiga dan mencuri 1 poin. Full domination. Full domination. Onyx terkejut harusnya dengan serangan kejut yang dimiliki oleh para pasukan dari tim RRQ. Oke, tidak semudah itu. Ini Grand Final.